suci. Nah, saya ini orang suci di sini. Saya waliuku. Pernah mengaku bahwa dia utusan Allah. Yo, halo para fans sejati umat masih membutuhkan kita, bagaimana kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini admin ingin membawakan alur cerita film yang berjudul Mengaku Syekh. Kalau kalian pernah lihat film yang berjudul Mengaku Rasul yang pernah rilis di tahun 2008, sebenarnya film Gus Idris ini pasti terinspirasi dari film tersebut nih guys. Yang membedakannya hanya di penontonnya aja sih. Kalau film Mengaku Rasul ya nggak ada pembodohan publik, sedangkan film Mengaku Syekh buatan Gus Idris ada pembodohan publiknya nggak ya? Film ini dibintangi oleh Idris Al-Marbawi yang berperan sebagai Gus, Umi yang berperan sebagai umat masih membutuhkan kita, Sisil sebagai korban, ini bokap Sisil, ini sebagai nyokap Sisil, dan ini sebagai Pak Lurah, dan ini subscriber yang belum 4G. Oke lah, yang ingin tahu bagaimana ceritanya, kuilah kita simak videonya. Cerita pun akan berkisah pada suatu desa Konoha yang sedang kisruh bukan karena adanya perang shinobi, melainkan karena adanya ajaran sesat. Mendapat informasi tentang kejanggalan di desa ini, Idris Al-Marbawi pun mengumpulkan segala informasi yang ia dapatkan dari Lilis dan penduduk di sekitarnya. Lilis pun menceritakan kepada Idris Al-Marbawi bahwa dirinya masuk ke salah satu padepokan yang salah, yang dimana padepokan tersebut menjadi tempat maksiat dan serabi lempitnya sering digoyang-goyang. Bokap Lilis pun menceritakan bahwa Lilis merupakan anak yang baik yang tidak pernah main TikTok di rumah dan tidak terima jika anaknya telah dinodai karena Lilis merupakan anak pertamanya. Pak, ini gimana ini anak saya? Pak Lurah pun berusaha untuk menenangkan bokap Lilis agar tetap tenang agar masalah ini bisa diselesaikan tanpa adanya keributan nih cuy. Layaknya seperti kisah Naruto yang memiliki jurus Kage Bunshin no Jutsu, Lilis pun menceritakan bahwa kiai ini pun memiliki kesaktian yang dapat berlipat ganda. Namun tidak hanya itu saja, konon sang kiai ini pun mengajarkan pada umatnya bahwa jika ingin menjalankan sholat tidak harus menghadap kiblat, melainkan bisa mengarah ke mana saja. Setelah melakukan rencana tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya, Idris Al-Marbawi pun memutuskan untuk mendatangi kiai tersebut. Kita langsung coba datang ke rumahnya Syekh Usman. Entah apa yang belum dilengkapi aplikasi center atau alat pencahayaan yang lainnya, perjalanan pun harus dilengkapi dengan membawa sebuah obor. Namun faktanya jika kita perhatikan penduduk tersebut sudah dilengkapi pencahayaan yang cukup dan lampu yang udah ada di mana-mana. Namun kayaknya totalitas pun harus dilakukan oleh Gus Idris agar filmnya lebih menarik lagi di mata para penontonnya. Setelah sesampainya di padepokan yang dimaksud, sang kiai pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dia adalah Syekh Usman. Syekh Usman yang mana? Syekh Usman. Beliau Ternyata Syekh Usman yang selalu ditemani oleh istri tercinta dan teman akrabnya yang bernama Ki Jangkung. Dengan amarah yang masih bergejolak ketika bokap Lilis melihat Syekh Usman, dengan penuh amarah bokap Lilis ingin langsung menghajarnya. Namun amarah bokap Lilis berhasil ditenangkan oleh para santri dan kawan-kawan yang lain. Idris Al-Marbawi pun menanyakan langsung kepada Syekh Usman perihal kabar yang sudah beredar di masyarakat bahwa benarkah Syekh Usman mengajarkan agama sesat. Syekh Usman pun menjawab bahwa ia adalah manusia suci yang mendapatkan firman langsung dari Tuhan dan diperintahkan untuk membawa agama baru. Lilis pun yang masih teringat ketika Syekh Usman yang sudah mencabuli dirinya, Lilis pun mengungkapkan bahwa Syekh Usman adalah dukun cabul berkedok kiai. Kiai sesat. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mendengar hal tersebut, Umi Preman pun mencari kebenaran dengan menanyakan langsung kepada Syekh Usman dan istrinya apakah benar yang dikatakan oleh Lilis tadi barusan. Syekh Usman pun menjawab bahwa tidak mungkin suaminya melakukan tindakan kotor tersebut karena jika tidak ada bukti tindakan tersebut adalah suatu fitnah yang besar. Karena fitnah itu lebih kejam dari perdobolan. Suasana pun semakin kacau dan tidak terkendali ketika bokap Lilis mengamuk dan ingin menghajar Syekh Usman. Anjing motor, fuck.
Namun Syekh Utsman pun menangkisnya dengan ilmu kanuragannya yang ia miliki dan membuat bokap Lilis terbujur kaku. Karena suasana yang tidak kondusif lagi, Gus Idris pun memutuskan untuk mengakhiri misinya dan melanjutkan esok hari. Akankah Gus Idris bisa mengalahkan Syekh Utsman, dan apakah Gus Idris mampu meluruskan kembali ajaran syekhnya tersebut? Tunggulah di video selanjutnya.